Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemajuan, Douzun. Sebuah menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan kesepian. Rerumputan liar tumbuh di sekitar menara batu. Rerumputan ini melambangkan perubahan waktu. Puncak menara batu masih merupakan pemandangan yang sama yang tidak berubah selama 1 milenium. Seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata tertutup rapat. Semacam api ungu coklat bertahan di sekitar tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas dan secara samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter peri kecil terkejut saat dia melihat pria muda dalam nyala api dari sisi platform batu. Beberapa saat kemudian sebelum dia menghela nafas dengan tenang. Sudah setahun, kamu belum bangun. Dokter peri kecil dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setahun telah berlalu sejak Xiao Yan dipindahkan ke tempat ini saat itu. Paviliun bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama 1 tahun ini. Namun, Xiao Yan, yang paling dikhawatirkan oleh dokter peri kecil tidak terbangun dari kondisi pemulihan pingsannya. Awalnya, Yao Lao dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka Xiao Yan terlalu serius. Namun, pemikiran semacam ini akhirnya ditinggalkan setelah Xiao Yan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini telah pulih sepenuhnya. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Bahkan Yao Lao tidak dapat memahami mengapa Xiao Yan terus tidak sadarkan diri meskipun telah sembuh total. Meskipun hati mereka cemas dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untungnya, tidak satupun dari mereka adalah orang yang sembrono. Oleh karena itu, tidak ada yang memiliki dorongan untuk dengan paksa menarik Xiao Yan dari keadaan tidak sadarnya. 1 tahun terbang dengan tenang seperti pasir di antara jari-jari seseorang sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter peri kecil melihat sosok manusia yang tampaknya telah berubah menjadi batu di dalam menara batu. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak dalam rahim Cailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini. Kata-kata ini tidak memiliki pengaruh langsung. Dokter peri kecil hanya bisa menghela nafas karena kecewa. Dia baru saja akan berbalik ketika tubuh indahnya tiba-tiba menegang. Saat itu juga, dia dengan jelas melihat jari Xiao Yan bergetar sedikit. Guncangan semacam ini mungkin sangat kecil tetapi dokter peri kecil pasti tidak akan salah, mengingat penglihatannya. Cukup banyak murid paviliun bintang jatuh saat ini berkumpul di tempat pelatihan dekat gunung belakang untuk pelatihan harian mereka. Sosok hijau berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tengah. Wajahnya agak tegas dan cantik. Mu Qingluan saat ini memiliki kekaguman padanya jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata cantik Mu Qingluan melihat sekeliling. Dia hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat tidak ada yang tidak berusaha. Segera, matanya beralih ke gunung belakang. Dia jelas bisa melihat menara batu hitam di sana. Mu Qingluan sedikit linglung saat matanya menatap menara batu. 1 tahun yang lalu, Xiao Yan bertukar pukulan dengan bintang 5 Douzun dan telah mematahkan lengan pihak lain. Hasil pertempuran ini masih membuatnya merasa syok bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun, harga dari hasil pertarungan yang mengejutkan itu juga cukup besar. Itu bahkan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat diterima orang biasa. Gunung belakang sudah ditutup selama 1 tahun. Senior besar, apa kamu tahu kapan itu akan dibuka lagi? Mu Qingluan pulih ketika dia mendengar suara lembut yang muncul di belakangnya. Dia menoleh dan melihat.
Itu sebenarnya adalah beberapa murid muda yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam paviliun bintang jatuh. Dia segera tersenyum, menggelengkan kepalanya dan menjawab, sepertinya guru pun tidak menyadari masalah ini. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Xiao yang sedang berlatih di Menara Batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala paviliun. Seorang murid perempuan bertanya dengan suara lembut yang agak penasaran. Namun, periode pelatihan ini terlalu lama. Sudah setahun tetapi kami tidak pernah mendengar aktivitas sedikit pun di dalam Menara Batu. Mungkinkah? Seseorang berbicara dengan ragu-ragu. Baiklah, mari kita tidak membahas tentang hal-hal seperti itu. Mu King Luan sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata. Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mu King Luan mengerutkan kening. Tampaknya yang terakhir memiliki prestise dan otoritas yang cukup tinggi dalam paviliun bintang jatuh ini. Baru-baru ini, cukup banyak sesepuh pergi karena beberapa hal. Kalian semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk menjadi malas. Jika kamu gagal lulus ujian akhir tahun, kamu akan menderita karenanya. Mu King Luan menegur. Hehe, kakak senior, yakinlah, selain itu, baru-baru ini aku mendengar bahwa tampaknya ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10.000 pegunungan besar di perbatasan wilayah selatan Central Plains. Mungkinkah para sesepuh telah pergi karena masalah ini? Seorang pria muda, yang tampak cukup cerdas, ingin tahu bertanya. Aye, ini sedikit terkait. Peninggalan kuno ini bukanlah yang biasa. Faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di Central Plains bermaksud untuk merambahnya. Namun, 10.000 pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku Magi Chalbis. Orang tua yang cerdik itu pasti tidak akan senang berbagi peninggalan kuno ini dengan orang lain. Oleh karena itu, cukup banyak pertempuran akan terjadi ketika waktunya tiba. Mu King Luan berbicara tanpa menyembunyikan apapun karena mereka semua adalah murid inti paviliun bintang jatuh. Sisa-sisa kuno, hehe, dikabarkan bahwa skill Du kelas Tian bahkan telah muncul. Siapapun yang bisa mendapatkannya, tes KCK. Kelas Tian? Saya belum pernah melihat keterampilan Du setingkat ini seumur hidup saya. Jangan melamun. Harta karun seperti itu akan menjadi kentang panas di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta itu tetapi juga akan menimbulkan masalah. Mu King Luan memutar matanya dan berkata. Semua orang tertawa saat mendengar kata-kata Mu King Luan ini. Setelah mengobrol dengan iseng untuk beberapa saat, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Langkah kaki beberapa orang terhuyung sedikit dan mereka hampir jatuh. Mengapa? Apa yang sudah terjadi? Getaran yang tiba-tiba ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar. Semua murid paviliun bintang jatuh yang sedang berlatih buru-buru bangun. Dalam sekejap, kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mu King Luan juga terkejut sesaat karena perubahan yang tidak terduga ini. Dia segera menangis dengan suara yang dalam, kalian semua diam. Ada kepala paviliun dan berbagai sesepuh yang menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Kekacauan akhirnya berangsur-angsur mereda setelah mendengar teriakan Mu King Luan. Semua orang saling berhadapan dan merasa kata-kata itu logis. Saat ini, paviliun bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini akan runtuh, mereka akan dapat menghubungkannya kembali secara langsung. Bang! Sementara semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, puncak gunung tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini, semua orang yang telah tenang segera menemukan sumber riak. Oleh karena itu, banyak tatapan tiba-tiba diarahkan ke menara batu di belakang gunung. Ini adalah riak yang dipancarkan dari tempat itu.
Mu King Luan memandangi menara batu di belakang gunung. Jantungnya tanpa sadar melompat. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama 1 tahun ini. Sos sos sos. Gemetar juga menarik perhatian banyak ahli di dalam paviliun bintang jatuh. Segera, banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat. Akhirnya, mereka digantung di udara. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang tertidur perlahan terbangun. Ci! 2 sosok tua juga dengan cepat muncul di udara. Mata mereka melihat keributan menara batu di belakang gunung. Segera, kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan melintas di mata mereka setelah mereka merasakan aura yang menakutkan. Aura ini, itu Xiaoyan. Orang ini akhirnya bangun ya. Sementara seluruh paviliun bintang jatuh berubah menjadi keributan karena aktivitas tersebut, perubahan yang tidak biasa juga secara bertahap muncul di dalam menara batu. Mata Little Fairy Doctor dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan saat dia melihat platform batu di depannya dari dalam menara batu. Pada saat ini, kekuatan bintang yang luas dan perkasa terus merembes keluar dari tubuh Xiaoyan yang berada di platform batu, dengan cara seperti semburan. Dia bisa merasakan aura keluarga perlahan terbangun saat kekuatan bintang ini menyebar. Apakah dia akhirnya akan bangun? Ekspresi gembira dan gembira muncul di wajah dokter peri kecil ketika dia merasakan aktivitas ini. Sudah setahun. Akhirnya, ada beberapa aktivitas. Sementara dokter peri kecil dipenuhi dengan kegembiraan liar, nyala api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiaoyan tiba-tiba membengkak pada saat ini. Itu tersebar di seluruh menara batu. Melihat pemandangan ini, dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Kekuatan 3000 Lotus Heart Flame sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Sementara dokter peri kecil menarik diri dari menara batu, api ungu coklat yang menembus menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Itu meledak dari atas menara. Setelah itu, mereka diaglomerasi dari segala arah. Akhirnya, mereka membentuk naga ungu coklat besar 1000 kaki. Naga besar itu berkelok-kelok dan dengan paksa menempati tempat itu. Tubuhnya yang sangat besar menutupi seluruh menara batu. Naga kaya mungkin menyebar, menyebabkan kaki sejumlah orang melemah. Mengaum! Naga raksasa itu terbentuk. Tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara raungan naga menyebar dengan sangat luas dan kuat. Segera, semua orang melihat langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang hampir 1000 kaki besar berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu menembus penghalang spasial dan mendarat dengan keras di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Kekuatan bintang yang sangat besar dan kuat ini sepenuhnya mendarat di tubuh naga yang sangat besar itu. Itu menyebabkan tubuh besar yang terakhir tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya yang sangat terang. Segera setelah itu, aura yang luas dan kuat menyebar seperti air banjir. Tembakan cahaya ke segala arah, menyebabkan cukup banyak mata tertutup. Sesaat kemudian, mereka akhirnya membuka mata. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura yang luas dan kuat merembes keluar dari dalam tubuh orang ini. Aura ini. Douzun. Ekspresi Mu King Luan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang luas dan perkasa ini. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Suaranya bergetar sedikit saat dia bergumam. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.